Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sumber MNH yang akan membahas mengenai administrasi jaringan, yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai NAT atau Network Address Translation. Nah, ini seperti apa NAT ini akan bekerja di dalam suatu jaringan komputer. Nah, ini nanti ada video berikutnya, yaitu video mengenai simulasi yang terjadi dengan adanya NAT di sini dalam suatu jaringan komputer. Nah, nanti disaksikan di video berikutnya ya mengenai simulasinya. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai secara teorinya nih, dan bagaimana kita mengkonfigurasikan NAT ini di dalam router di suatu jaringan komputer kita misalkan. Oke, sebelum kita lihat lanjut, kita lihat dulu definisi dari NAT. Apa itu NAT? Nah, sini dari gambaran sini kita lihat. Dan sini ada suatu jaringan lokal. Nah, dalam jaringan lokal sini ada beberapa device yang digunakan, dan juga masing-masing memiliki IP address yang unik yang digunakan di jaringan lokal ini. Kita tahu ini adalah IP private atau yang biasa digunakan di jaringan lokal ya. Nah, kalau di sini contohnya 10 titik sekian. Nah, ini berarti menggunakan kelas A. Nah, ini semua setiap device, setiap klien diberi IP private di sini. Nah, namun setiap klien di sini jika ingin berkomunikasi ke jalur internet dalam hal ini, nah di jalur internet dia tidak akan bisa mengenali dari IP private di sini. Nah, itulah tugas atau fungsi dari NAT nanti yang kita konfigurasikan di router. Nah, jadi nanti router oleh NAT ini dia akan merubah atau mentranslasi gitu ya, atau menerjemahkan dari IP private menjadi IP public yang udah kita tentukan nanti IP publicnya, agar paket data kita bisa melewati atau bisa berkomunikasi di jalur internet dalam hal ini. Nah, itulah fungsi dari NAT. Begitu juga nanti kalau reply-nya dari server atau dari internet sini, sebelum masuk ke sumber tadi yang memintanya, dia masih di sini adalah IP public. Nah, kemudian nanti oleh NAT kembali diterjemahkan lagi menjadi IP private agar bisa berkomunikasi lagi, atau bisa paket data tersebut sampai ke source-nya, source awalnya yang meminta request ke jalur internet tadi. Oke, itu adalah menggambarkan yang disebut dengan NAT atau Network Address Translation. Nah, definisinya di sini dapat didefinisikan NAT itu sebagai penerjemah ya, penerjemah alamat IP address lokal agar dapat terkoneksi ke dalam alamat IP public. Karena kalau melewati internet ya begitu. Nah, itu untuk bisa berkomunikasi oleh NAT inilah nanti akan diterjemahkan jadi dari IP lokal ke IP public. Oke, definisi lainnya, NAT itu salah satu protokol dalam suatu sistem jaringan. Nah, NAT di sini memungkinkan suatu jaringan yang belum terintegrasi di jaringan internet karena tadi masih memiliki IP private ya, untuk dapat mengakses ke jalur internet. Nah, definisi lainnya, NAT ini biasanya dibenamkan di dalam sebuah router. Jadi kita konfigurasikan NAT di dalam router. Nah, NAT juga sering digunakan untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda, dan juga menerjemahkan IP private ke dalam IP public, ataupun sebaliknya dari IP public ke IP private. Nah, itu adalah definisinya nih dari Network Address Translation atau NAT. Nah, belum kita lanjut ke NAT, sini mengingatkan kembali ya, untuk merefresh kembali. Mungkin kalian sudah paham mengenai IP private ini. Nah, di dalam NAT itu IP address, kita ketahui IP address private yang digunakan di jaringan lokal, dia tidak akan dapat di root atau tidak akan dapat berkomunikasi di dalam jaringan internet. Sifatnya non-rooted sini. Hanya dapat digunakan pada jaringan internal saja atau jaringan lokal saja. Nah, itu adalah IP private yang digunakan.
Nah, di sini untuk mengingatkan kembali juga, di sini range dari IP address private ada kelas A, kelas B, kelas C. Nah, kelas A IP address untuk IP private diawali dari 10.0.0.0 sampai 10.255.255.254. Kalau digunakan kelas A. Kalau kelas B berarti di sini IP pertamanya atau IP yang bisa digunakan dari IP 172.16.0.0 sampai 172.31.255.254. Kemudian ke kelas C 192.168.0.0 sampai 192.168.255.254. Nah, itu sebagai flashback aja ya mungkin bagi kalian mengenai IP private sini. Nah, kita kembali lagi ke NAT. Jenis-jenisnya NAT ini karena tadi perpindahan satu alamat IP ke alamat IP lain, baik dari IP private ke IP public atau dari IP public ke IP private. Nah, ada dua macam nih NAT di sini. Yang pertama ada DNAT atau Destination Network Address Translation. Nah, di sini digunakan untuk meneruskan paket dari IP public melalui firewall di dalam ke dalam suatu host. Nah, itu disebut dengan destination. Nah, ini seperti reply ya, reply paket datanya, reply dari dari destination tadi ke source-nya. Ini. Yang kedua selain destination NAT, di sini juga ada SNAT atau Source Network Address Translation. Nah, di sini digunakan untuk merubah source address dari suatu paket data. Contohnya penggunaan pada gateway internet yang ada di dalam router. Nah, itu jenis-jenisnya nih. Berikutnya keuntungan dan kekurangan NAT. Keuntungannya apa nih dengan kita terapkan NAT di router dalam jaringan komputer kita? Yang pertama, dengan adanya NAT, dia akan menghemat skala pengalamatan IP address yang terdaftar agar yang terhubung ke jaringan internet dalam hal ini. Juga meningkatkan fleksibilitas koneksi ke jaringan publik atau jaringan internet. Ketiga, keuntungannya menyediakan konsistensi untuk jaringan. Kemudian yang keempat, menyediakan keamanan jaringan dengan menerapkan seperti firewall ya NAT ini. Jadi nanti hanya hanya IP publik yang yang sudah ditentukan nih sebelumnya yang bisa melewati ke jaringan kita. Nah, itu dengan adanya NAT menjadi lebih aman pastinya karena dia bersifat seperti firewall juga. Namun selain keuntungan ada kekurangan juga nih dari NAT, yaitu kinerja jaringan menjadi terdegradasi dalam hal ini. Oke, nah ini keamanannya nih. Ketika komputer terkoneksi ke dalam jaringan internet, komputer tersebut tidak saja dapat mengakses ke server tertentu, tetapi komputer tersebut juga dapat diakses oleh komputer lain yang terkoneksi ke dalam jaringan internet. Namun dengan adanya NAT, kita bisa menerapkan faktor keamanan dalam hal ini. Karena nanti NAT akan bertanggung jawab secara otomatis untuk mengizinkan dan mengamankan jaringan dengan menggunakan firewall. Jadi kan nanti dikonfigurasikan NAT hanya source tertentu nih yang misalkan menerima paket data untuk dikirim ke jaringan lokal. Nah, itu hanya dia akan mengenali dari IP-IP yang sudah ditentukan aja. Jadi selain dari IP itu dia tentu akan diblok oleh NAT di sini yang bersifatnya itu seperti firewall. Jadi NAT ini juga selain untuk tadi menerjemahkan, dia juga sebagai bertanggung jawab untuk segi keamanan nih. Segi keamanan yang sifatnya itu seperti firewall dalam hal ini. Dia akan memblok semua paket data yang masuk sebelum masuk ke jaringan private akan difilter dulu oleh NAT di sini. Jadi IP-IP tertentu aja yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, itu dari faktor keamanan. Kemudian berikutnya kita lihat ada tipe-tipenya nih NAT ini. Yang pertama ada static NAT. Nah, static NAT sini menggunakan pemetaan satu arah
untuk menghubungkan alamat IP lokal dengan alamat IP publik. Nah, NAT statik sangat berguna untuk server web dikarenakan lebih konsisten. Jadi dalam hal ini yang digunakan di static NAT nanti seperti di gambar ini. Jadi nanti melalui IP private di sini nanti sebelum masuk ke router sini, nah nanti dia akan diberikan seperti sebuah server. Jadi hanya satu aja nih, hanya satu. Kalau static NAT hanya satu yang sudah ditentukan dalam ini kalau menggunakan server. Nah, IP dari servernya nanti akan dirubah oleh NAT. Jadi kalau di sini ada IP-nya yang berbeda-beda dari setiap klien yang ada di suatu jaringan lokal, dia nanti akan dikenali sebagai satu IP private di sini yang akan diterjemahkan oleh NAT dalam hal ini. Kemudian nanti akan diteruskan ke jaringan lokal IP jaringan internet dalam hal ini oleh NAT. Nah, itu kalau gunakan static NAT. Jadi dia nanti ditentukan nih satu IP address yang akan dikenali oleh NAT. Walaupun di sini untuk IP private-nya banyak, cuma nanti yang diterjemahkan oleh NAT itu sebagai satu IP private. Nah, itu yang disebut dengan static NAT. Tipe yang kedua adalah dynamic NAT. Nah, di sini menggunakan sekumpulan alamat IP publik dan memberikan layanan terhadap yang pertama kali datang atau pertama kali akses ke dalam NAT. Oke, jadi di sini setiap setiap IP private di sini dia setiap sebelum masuk ke jaringan internet, dia akan akan diterjemahkan oleh NAT. Nah, penerjemahannya nanti oleh NAT udah diatur IP-IP yang digunakan. Nah, dari sekian IP, misalkan di sini ditentukan ada 2 IP, jadi masing-masing secara gantian, siapa yang melewati NAT terlebih dahulu, dia akan diberikan IP address pertama yang akan digunakan sebagai IP publiknya. Begitu juga seterusnya ya, dan seterusnya. Nah, ini digunakan IP private yang ditentukan oleh NAT di sini. Nah, itu yang disebut dengan IP dynamic. NAT dynamic network address translation. Nah, tipe berikutnya ada yang disebut dengan PAT atau port address translation. Nah, ini berdasarkan portnya. Merupakan fitur dari sebuah jaringan yang menerjemahkan alamat TCP ataupun UDP gitu ya. Contohnya adalah port 80 yang terhubung ke web server, ataupun untuk mail server digunakan adalah port 25. Nah, itu yang akan diterjemahkan nanti melalui port. Jadi setiap yang melewati port 80 udah pastinya nanti oleh NAT dia akan dikenali atau dia akan dijadikan dihubungkan ke web server. Begitu juga kalau yang melewati port 25 berarti dikenali sebagai mail server oleh NAT di sini. Oke, firewall NAT sini sifatnya mampu mengimplementasikan secara penuh keamanan filtering dengan menjaga security yang digunakan untuk menjaga data flow dari dan menuju ke network Anda. Jadi sudah ditentukan kan, karena tadi sudah ditentukan IP address public yang akan digunakan. Nah, itu hanya IP public tersebutlah yang bisa melewati dari jaringan kita. Nah, itu yang disebut dengan firewall NAT dalam hal ini, atau NAT juga bisa kita katakan dia bersifat seperti firewall dalam hal ini. Oke, berikutnya bagaimana kita mengkonfigurasikan gitu ya. Nanti selain dynamic NAT, di sini juga ada static NAT. Kita lihat yang pertama static NAT, bagaimana kita konfigurasikan. Karena tadi static NAT seperti sebelumnya ya, dia sudah ditentukan dulu nih, ditentukan. Jadi dari beberapa klien yang memiliki IP address, kita tentukan hanya satu dari yang akan dikenali oleh atau diterjemahkan oleh NAT di sini. Kalau contoh sini di jaringan lokalnya dia menggunakan server sini ya. Servernya diberi IP 192.168.10.254. Nah, kemudian akan melewati R2 di sini yang sudah kita konfigurasikan NAT.
Nah, sini untuk insight-nya atau jaringan lokalnya digunakan interface-nya serial 0/0/0 dengan IP address-nya 10.1.1.2. Kemudian jaringan luarnya atau outside-nya digunakan interface serial 0/1/0 dengan IP address 209.165.200.255. Kemudian ini destination-nya ya, sumber tujuannya, maaf ya, destination-nya yaitu IP address 209.165.201.30. Oke, kita konfigurasikan di R2-nya dalam ini. Bagaimana kita konfigurasikannya? Ada beberapa langkah, ada 3 langkah. Yang pertama, langkah pertama kita lihat, kita lakukan konfigurasi alamat insight lokal ke alamat insight global. Nah, sini kalau kita lihat sini yang lokal, sini adalah globalnya. Kita lakukan konfigurasi. Perintahnya seperti apa? Sini router config dengan IP NAT insight source static local IP global IP. Jadi dengan perintah IP NAT insight source static, sini kita berikan IP-nya berapa, IP lokalnya dan IP publiknya. Seperti ini contohnya di R2. Dari kasus kita digambar di atas, nah kita berikan kita lakukan konfigurasi alamat insight lokal ke alamat insight global sini dengan perintahnya IP NAT insight source static ya. Dan sini IP lokal IP-nya 192.168.10.254. Dari sini ya server ya. Kemudian 209.165.200.254. Nah, sini dari di jaringan lokalnya publiknya dalam hal ini. Itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua, dengan kita spesifikasikan insight interface-nya yang digunakan. Jadi insight interface-nya adalah serial 0/0/0 dengan perintah router config interface type number. Kalau sini berarti nanti yang digunakan ya serial ini, atau yang tergantung dari konfigurasi kita nih, kita tentukan nama dari interface-nya. Dan setelah itu kita terapkan, masuk ke router config interface-nya, kita terapkan sebagai IP NAT insight, jadi sebagai jaringan lokalnya. Seperti ini di kasus kita. Lanjutannya konfigurasinya kita tetapkan interface serial 0/0/0 ya di sini. Kemudian kita terapkan sebagai masuk di interface-nya, kita terapkan sebagai IP NAT insight. Oke, kita masuk ke langkah ketiga, langkah berikutnya. Nah, di sini kita spesifikasikan outside interface-nya. Sini ya, outside-nya di sini. Perintahnya router config interface type number, sama seperti ini. Kalau di sini kasus kita berarti digunakan adalah serial 0/1/0. Dan setelah itu kita terapkan di interface tersebut sebagai IP NAT outside. Nah, perintahnya seperti ini. Config interface-nya sini digunakan serial 0/1/0 atau boleh S aja ya. Kemudian kita terapkan sebagai IP NAT outside. Oke, nah itu udah kita terjemahkan. Jadi setiap paket data yang melewati dari router ini, karena nanti paket datanya nanti diterjemahkan oleh router di server sini menjadi IP-nya server gitu ya. Nah, nanti oleh NAT nanti dia akan dikenali. Sini nanti akan dirubah menjadi IP public sebelum masuk atau untuk melanjutkan ke jalur internet. Oke, itu konfigurasi static NAT. Bagaimana kalau yang dynamic-nya nih? Kita lihat dynamic sebagai contoh kasus di sini. Nah, sini ada private lokal, private jaringan lokal sini dengan menggunakan IP private-nya berarti di kelas C. Yang sini gunakan 192.168.10.10 dan VLAN mungkin ya, VLAN berikutnya yaitu 192.168.11.10. Nah, nanti di call dynamic dia nanti siap masing-masing dari paket data yang melewati dari router sini atau melewati NAT nanti akan diterjemahkan menjadi IP public
apa namanya, yang digunakan atau diterapkan di R2. Oke, kalau diterapkannya IP publiknya banyak, jadi nanti setiap yang masuk pertama akan secara gantian, mana yang lebih dulu akan digunakan IP private yang pertama, dan berikutnya digunakan IP private kedua, dan seterusnya. Itu ya, secara bergantian. Begitu juga paket data yang datang nanti akan dirubah secara bergantian oleh NAT di sini. Oke, konfigurasinya bagaimana nih? Kita sini ya. Ini mungkin sama ya tadi ya, dengan serial dan 0/0/0 dan serial 0/1/1/0 maaf, terhubung ke internet. Konfigurasikannya seperti apa? Ada 4 langkah nih kalau dynamic NAT. Kita lihat langkah pertama, kita definisikan alokasi alamat yang digunakan. Perintahnya dengan router config IP NAT pool name start IP dan end IP, kemudian netmask, kita gunakan netmask prefix length-nya ya, kita terapkan di router 2 dalam hal ini. Nanti langkah pertama seperti ini. Jadi R2 config IP NAT pool. Nah, sini saya gunakan namanya, contohnya NAT dash pool 1. Ini nama dari poolnya nih, sini NAT poolnya. Dengan IP-nya yang digunakan ada beberapa ya, dari 209.165.200.226 sampai 209.165.200.240. Nah, ini yang digunakan kira-kira ada 14 ya, 14 IP address, IP public nanti yang akan digunakan. Nah, nanti dari 14 ini akan secara bergantian mana yang digunakan. Kalau IP paket data pertama dia digunakan adalah 209.226 sini, dan seterusnya sampai 240. Kalau ada 240 digunakan, nanti kembali lagi ke IP awal lagi, dan seterusnya. Nah, itu yang digunakan, yang ditentukan dari beberapa IP public yang akan digunakan di NAT. Dan sini netmasknya kita masukkan 255.255.255.224. Berikutnya langkah kedua. Langkah kedua yaitu kita definisikan standar access listnya, ACL-nya nih kita terapkan juga. Jangan lupa materi sebelumnya ya, mengenai di routing itu ada yang disebut dengan ACL, access list. Nah, kita dengan perintah access list, access strip list, access list number-nya, kemudian access list number source, kemudian source wildcard-nya. Perintahnya seperti apa di sini? Dengan menggunakan kita perintah access list 1 ya, numbernya kita berikan contoh sini access list 1, kemudian permit diizinkan untuk IP 192.168.0.0 dan juga source wildcard-nya. Oke, itu langkah kedua. Langkah ketiganya kita lihat, kita masukkan kelompok alamat IP ke dalam access list yang akan diizinkan atau dipermit dengan perintah router config IP NAT inside source list, kemudian access list number pool name. Kalau di kasus kita contohnya perintahnya seperti ini, IP NAT inside source list 1 pool NAT pool 1 yang jadi kita terapkan di NAT poolnya tadi. Kemudian langkah keempat, nah ini langkah terakhir yang digunakan untuk mengkonfigurasi dynamic NAT. Kita spesifikasikan inside dan outside interface-nya sini ya, interface ini inside dan outside-nya. Kemudian perintahnya dengan router config interface type number sini, type number interface type number-nya, kembali lagi, interface-nya sini interface type number, kemudian kita berikan sebagai IP NAT inside. Kalau yang di serial 0/0/0 berarti kita terapkan IP NAT inside. Kemudian berikutnya kita gunakan untuk yang outside-nya, kita masukkan interface-nya, type number-nya kita terapkan sini, berarti serial 0/1/0. Kemudian kita terapkan sebagai IP NAT outside. Nah,
perintahnya di kasus kita seperti apa nih, misalkan R2 config interface serial 0/0/0 sini kita terapkan sebagai IP NAT inside sini ya. Dan berikutnya serial interface serial S, kelebihan S ya, serial 0/1/0 sini serial 0/1/0 kita terapkan sebagai IP NAT outside. Oke, nah, itu kita selesai mengkonfigurasikan di router 2 dengan menggunakan dynamic NAT. Oke, itu aja mungkin materi kita. Berikutnya lanjut di video berikutnya mengenai simulasi mengenai jaringan yang menggunakan NAT di sini atau Network Address Translation. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video mengenai teori NAT di sini. Dalam hal ini saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya, agar nanti ada materi-materi ataupun video-video kejutan dari saya mungkin gitu ya, bisa kalian dapat notifikasinya. Oke, saya tutup aja untuk kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat ya bagi kalian yang menekuni di dunia jaringan komputer ataupun dalam administrasi jaringan. Oke, itu aja mungkin saya ucapkan. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.